Sesuai dengan himbauan umum yang telah kami keluarkan pada 5 Mei kemarin, bahwa aksi ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Papua, juga di Indonesia, bahkan di internasional. Secara khusus kawan-kawan kami yang ada di Timur Leste akan juga mendukung aksi yang akan kami lakukan di waktu yang sama. Yang telah mengkonfirmasi di Indonesia akan turun jalan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, di Bali, juga di Makassar. Secara khusus di Papua, yang akan turun jalan pada tanggal 10 besok di Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaimana, Wamena, Yahukimo, Dogiai, Mapia, Diai. Itu yang telah mengkonfirmasi bahwa akan turun di tanggal 10. Kenapa agenda ini sangat penting? Ini tidak terlepas dari sejarah rakyat Papua, di mana rakyat Papua tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik dari di tahun 1962 pembahasan soal perjanjian New York Agreement, penyerahan administrasi di tahun 1963 dari Belanda kepada Indonesia yang secara paksa, juga di tahun 1967 kontrak karya Freeport dilakukan, di tahun 1969 proses penentuan pendapat rakyat yang dilakukan secara tidak demokratis, penuh teror, intimidasi, dan segala macam. Juga di tahun 2001, Jakarta memaksakan Otsus untuk diberlakukan di Papua. Hingga sampai pada tahun 2021, di mana Jakarta masih keras kepala membahas undang-undang Otsus Jilid 2 tanpa melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik tanah adat. Artinya, negara telah menunjukkan bahwa Jakarta tidak mengutamakan manusia Papua, tapi bagaimana Jakarta ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. Hal ini terbukti dari sejarah panjang rakyat Papua yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dari sejarah perjuangan rakyat Papua terus menuntut untuk bagaimana untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan jalur referendum. Tapi tuntutan ini tidak pernah didengar oleh Jakarta. Rakyat Papua sudah harus mengambil sikap. Rakyat Papua tidak bisa diam membiarkan situasi ini terus terjadi. Rakyat Papua harus bergerak dan menyatakan sikap kepada Jakarta bahwa produk hukum yang dilahirkan, baik undang-undang maupun pemekaran, merupakan alat untuk melegitimasi kekuasaan kolonialisme di Papua. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk dapat berpartisipasi dalam aksi 10 Mei yang akan dilakukan secara nasional, baik di Papua maupun di luar Papua. Rakyat Papua harus turun jalan, rakyat Papua harus menentang segala macam kebijakan kolonialisme tentang otonomi khusus dan pemekaran. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh non-Papua yang sudah menjadi bagian dari rakyat Papua untuk tidak alergi dengan berbagai macam aksi demonstrasi yang kami lakukan. Kalian adalah bagian dari kami. Kami mengajak non-Papua untuk terlibat juga dalam aksi. Jangan terprovokasi dengan segala macam permainan bin untuk menciptakan konflik antara kami. Kita harus hindari itu. Kita harus berbaur antara
non-Papua maupun rakyat Papua bersama-sama memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi yang paling demokratis. Kemudian, yang ketiga, kami menghimbau atau meminta kepada teman-teman pendamping hukum, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM, baik yang ada di Papua, untuk dapat mendampingi jalannya aksi yang dilakukan di seluruh Papua. Juga Dewan Gereja untuk dapat berpartisipasi dalam aksi yang kami lakukan. Yang berikut, kami minta kepada Kapolda juga untuk memberitahukan kepada bawahannya agar tidak merespon aksi yang akan kami lakukan pada tanggal 10 Mei secara membabi buta. Kami menyadari bahwa negara ini adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, sehingga perlindungan, penghormatan, penghargaan, dan jaminan terhadap hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara dan wajib dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 28I ayat 4. Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk rakyat Papua yang dianeksasi, yang dipaksa menjadi bagian dari NKRI, adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat sesuai Pasal 28I ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Untuk mewujudkan itu, negara juga telah membuat mekanisme perundang-undangan nomor 9 tahun 1998 pasal 10 berkaitan dengan aksi demo tanggal 10 Mei mendatang dengan tuntutan cabut Otsus, hentikan rencana pemekaran, dan gelar referendum, juga didukung oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, juga undang-undang internasional. Alinea pertama bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, ratifikasi Kovenan Internasional tentang ECOSOC. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ratifikasi Kovenan Internasional tentang sipil dan politik. Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka apa yang kami perjuangkan tentang hak penentuan nasib sendiri atau referendum merupakan perjuangan legal karena telah dilindungi oleh perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Sehingga pihak kepolisian sebagai pemegang otoritas wajib menghormati, menjamin, dan melindungi hak politik kami sebagai bentuk pengimplementasian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang peraturan kepolisian. Nah, berkaitan dengan izin yang disampaikan oleh Polres Jayapura, juga Kombes Pol Gustaf Urbinas, bahwa tidak memberikan izin. Artinya ini merupakan bagian dari pembungkaman ruang demokrasi. Izin dengan pemberitahuan ini dua makna yang berbeda. Izin berarti ada hak approval, ada wewenang khusus, bisa ya atau tidak. Berbeda dengan pemberitahuan. Izin itu bukan pemberitahuan. Yang kami masukkan adalah surat pemberitahuan. Sehingga pihak kepolisian tidak punya alasan apapun untuk menolak, mengomentari, atau melarang aksi kami yang akan kami lakukan pada tanggal 10 Mei besok.
Kami tegaskan kepada pihak kepolisian untuk berhenti kriminalisasi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Kedua, berhenti untuk kriminalisasi aktivis pejuang pembebasan nasional. Kami ingin menyampaikan bahwa aksi besok adalah murni agenda rakyat Papua di bawah petisi rakyat Papua. Petisi rakyat Papua bertanggung jawab atas semua rangkaian aksi yang akan dilakukan di Papua maupun di luar Papua. Kami tegaskan lagi bahwa aksi ini tidak ditunggangi oleh elit politik manapun, baik itu DPR maupun MRP yang ada di Papua, baik itu elit politik birokrasi yang ada di Papua. Tidak ditunggangi oleh siapapun, tapi aksi ini murni agenda rakyat Papua. Sehingga kami menyerukan kepada rakyat Papua untuk terlibat dalam aksi besok dan tidak datang dalam mengkonsumsi minuman alkohol, tidak membawa alat tajam, tidak merusak fasilitas umum. Kami menyampaikan bahwa aksi kami adalah aksi damai, kami tunjukkan bahwa aksi kami aksi bermartabat, sehingga apa yang kami sampaikan kepada rezim sesuai dengan tuntutan kami bahwa segera cabut Otsus, hentikan rencana pemekaran, dan gelar referendum di Papua. Demikian himbauan ini kami sampaikan kepada seluruh rakyat Papua. Sampai jumpa di medan juang. Salam revolusi.